Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan melanjutkan di aplikasi Pilkasis menggunakan PHP natif. Kita sudah sampai di sini dengan menggunakan template Admin Altair versi 3.1.0. Ketika kita jalankan di dalam folder admin web, dia langsung muncul seperti ini, padahal seharusnya dia masuk dulu ke dalam sebuah tampilan. Ini orang sudah login atau belum. Kalau belum login, maka diminta login dulu. Kalau sudah login baru masuk mari. Seperti itu. Maka kita sesuaikan dahulu ya kodenya, kita cek dahulu, terakhir kita atur di bagian file bawah.php. Ini yang kita atur kemarin. Oke, kita tutup terlebih dahulu, kita cek dahulu awalnya. Ini file index.php kita cek dulu. Nah, bagian-bagian sinilah nanti yang akan kita atur. Bagian-bagian inilah nanti yang akan kita sesuaikan. Pertama, kita setting dulu. Setelah ditentukan session start, kita simpan sesinya, kemudian kita jalankan file session yang akan ngecek dia sudah login atau belum. Input once, kita pakai input once saja. File, misalnya kita beri nama session.php. Untuk pemberian nama file, kita sepakati saja ya, kita pakai bahasa Inggris semua untuk nama file. Walaupun yang sudah ada saya tidak ubah, karena nama, kecuali nanti ada beberapa yang kita sesuaikan saja. Maksud saya ini nama-nama awalnya kayak kita mau ubah, kita ubah semua saja. Kita sepakati namanya, kita ubah semua. Jangan atas namanya, kita ini misalnya kita ganti header. Oke, ini awal, nanti belakangan ya yang kita butuhkan saja. Kemudian footernya juga sama, kita ubah juga. Oke, nanti sedikit berantakan, kita biarkan dahulu. Oke, ini dia. Kemudian modul kita gunakan iset getM, jadi dia akan lari ke file pertama. Mungkin kita ganti jadi namanya dashboard. Oke, ini kita ganti berarti active, dan oke, ini kita ganti jadinya dashboard.php. Berarti nama filenya pun kita ganti dashboard.php ya. Oke, tahap ini file awalnya ya. Oke, file dashboard.php kita belum butuh, kita biarkan. File kedua nanti kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan untuk namanya. Ini adalah letak dia ada di mana, berarti kita masukkan dashboard. Kemudian ini di akhir adalah aplikasi yang kita gunakan. Dalam hal ini kita mau nama aplikasinya adalah aplikasi Pilkasis. Kita beri nama saja Pilkasis by Web Programming. Sekalian deh, biar nama web programmingnya masuk, kita boleh masuk sini. Oke, dashboard Pilkasis by Web Programming. Oke, ini aktifnya dashboardnya. Sip, kita tes dahulu. Oke, file ini belum ada, berarti kita harus buat dulu sebuah file dengan nama session.php. Sama bagian ini kan hancur ya, kita betulin dulu kalau gitu. Pertama dashboard kita buka, kita biarkan, kita manggil ke header. Nah, ini kita ganti bukan dashboard, bukan atas, tapi header. Dan yang paling bawah juga kita ganti, bukan bawah tapi footer. Oke, kita cek terlebih dahulu, mestinya yang warning ini masih ada, tapi bagian bawahnya sudah sedikit menyesuaikan. Oh ya, sudah ya, sudah. Oke, berarti hanya bagian sini saja yang belum. Session. Oke, kita buat file baru dengan nama session.php. File yang kita buat terakhir, kita panggil terakhir, ini yang belum kita buat. File baru dengan nama session.php. Untuk nama file nanti apakah wajib pakai bahasa Inggris semua? Tidak wajib ya. Artinya kalau memang dari awal tetap mau pakai bahasa Indonesia, saya persilahkan saja. Cuma untuk memudahkan saya buatnya seperti ini. Oke, kita buat terlebih dahulu untuk session ini nanti ambil dari login.
Jadi nanti ada beberapa yang kita copy paste ke file login. Misalnya kita buat dahulu, ya, buka, kita buat kondisi ketika session itu kosong, empty $_session. Untuk ID Pilkasis kita kasih nama saja ID Pilkasis. Pilkasis itu terlalu panjang nulisnya, boleh disingkat misalnya PLKS. Tapi kalaupun mau ditulis lengkap juga boleh ya. Kita cek, yang kita cek jangan hanya sekedar ID-nya saja, tapi kita cek juga username-nya. Session ini kita mau ngecek apakah dia username-nya ada isinya, kemudian ID juga ada isinya. Nah, baru nanti ada tambahan level, mungkin kita sekaligus level ya, jadi ada beberapa pilihan biar ketahuan dia levelnya sebagai apa. Jadi nanti yang dimasukkan apa kita nggak perlu, kita coba dulu ya. Oke, if empty session ID Pilkasis and empty, kita isi dulu $session username ya. Saya kalau lebih cenderung ini pakai Pilkasis ya, maaf saya sedikit ubah, ini Pilkasis dan ini user Pilkasis. Nanti saya sesuaikan ulang kalau memang ada yang kurang tepat. Oke, sementara seperti itu. Nanti mungkin ada tambahan, apakah ini levelnya sebagai apa. Oke, saya sesuaikan saja nanti dengan loginnya kita siapkan. Apa yang terjadi kalau dia ada isinya, dan apa yang terjadi kalau dia tidak ada isinya, kan gitu. Ya, ini maksudnya kemari ya. Kita buat satu lagi lawan dari si if ini, else. Selain itu yang terjadi kalau nggak ada isinya, saya maunya dialihkan ke diminta login kalau dia belum login. Location -2 login.php, ini file login kita belum ada ya. Yang ini kita biarkan saja dahulu, bolehlah kita sementara kita pakai echo saja. Anda sudah login, sementara begitu. Oke. Kita cek, kita refresh terlebih dahulu. Oke, sudah ya, Anda sudah login, dia masuk kemari. If empty session ID Pilkasis, kalau ID Pilkasisnya kosong. Oh salah, harusnya kan kalau ID Pilkasis ada isinya, is if not empty. Kalau dia empty baru. Oke, berarti ini saya kosongkan dahulu, saya balik jika tidak kosong dan tidak, nah dua-duanya nggak ada yang kosong. Oke, dia langsung menjalankan login.php. Ini sudah berhasil ya, not found. Oke, berarti saya harus buat sebuah file lagi di sini dengan nama login.php. Ini saya ambil dari file yang tadi kita download, yaitu dari file download admin 310. Versinya nanti saya akan hapus ya,
kita ambil, sepertinya ada di page home, sudah ada layout, sudah ada juga. Search saja deh login, saya butuh file login. Oke, sudah dapat ya, adanya di example, page example, adanya di page example login. Ini dia. Kita buka dahulu file yang mana yang akan kita pilih. Oke, kalau di kelas tentu saja saya akan kasih pilihan mau yang mana. Karena ini bentuk rekaman, berarti saya saja yang mengatur mau pilih yang mana. Ini tampilan awal, tampilan dengan login versi 1, ini versi 2 nya. Beda di mana? Beda di judulnya. Kalau versi 1 admin LTE di luar dari box, versi 2 di dalam box dengan tambahan penekanan pada tulisan atas ini. Saya pilih yang versi 2. Berarti nanti saya butuh file login ini. Saya copy saja file ini, saya letakkan di dalam admin web, karena saya butuh di sini ya untuk login. Oh iya, nanti saya butuh modul ya. Jika sudah berhasil login, saya butuh semuanya saya masukkan ke dalam folder yang namanya modul. Modul dashboard, modul siswa, modul yang lainnya semua masuk di dalam modul. Dashboard pun saya cenderung ada dalam sini. Oke, login saya ganti namanya, bukan HTML tapi PHP, versinya juga nggak perlu. Oke, kemudian perbaikan file index yang tadi manggil langsung dashboard tapi manggilnya modul dashboard. Oke, ini kita sesuaikan dahulu. Kita buka juga file login ini ya. Sementara kita nggak ubah atau apa, kita biarkan saja. Kita cek dulu hasilnya, kita refresh. Oke, ini ya sudah, tapi CSS nya kacau semua. Kita sesuaikan karena memang dia masih belum sesuai. Ini dia. Yang sesuainya itu bagaimana? Yang sesuainya itu mestinya seperti yang di dashboard ini, karena udah dihapus dia protes, deleted. Oke, ini kita tutup saja. Kita ganti yang ini, dashboard. Ini yang kita panggilannya. Oh, dia manggil file lain, berarti file lainnya yang kita buka, file header dan footernya. Header ini dia, jadi titik-titik garis miring ini saya butuh ya. Titik garis miring aset, berarti di bagian index, di bagian file login pun saya cukup mengganti ini dengan Ctrl H. Ini yang saya ganti, Ctrl V. Nah, titik-titik garis miring aset semua saya ganti. Saya pastikan saja Metcalf huruf besar huruf kecil beda, nggak ngaruh ya, tetap 8. Ganti semua sudah. Oke, sepertinya sudah semua. Kita refresh hasilnya. Oke, sudah berhasil seperti ini. Login menggunakan Facebook dan Google Plus ini belum saya gunakan, berarti saya hapus. Forgot password nanti rencananya ada, admin nggak ada register sendiri, jadi yang dibuang 1, 2, 3. Langsung saja saya buang. Registernya langsung dibuang karena memang ini tidak ada register, hapus. Ini masih bentuknya 2 ya, saya mau bentuknya 4 space nya. Indennya saya mau cek inden, ini masih 2. Saya mau ganti cek indennya 4 seperti yang saya pakai. Sudah, langsung saya simpan, Ctrl S, dia akan langsung menyesuaikan dengan maunya saya. Sudah. Oke,
saya sesuaikan isiannya. Tadi dua lagi yang belum saya buang, Facebook dan Google Plus, ini juga saya buang. Berarti saya buang dari div. Kalau masih ragu nanti mau digunakan, boleh dijadikan baris komentar. Saya sudah yakin, jadi langsung saya hapus saja. Sosial link dulu saya hapus. Ya, ini dia. I forgot my password. Nanti saya akan manggil file lain. Sementara saya jadikan baris. Saya kasih tanda ini, ganti bahasanya bahasa Indonesia. I forgot, akan saja langsung lupa password. Oke, ini ganti saja ya, jadi login. Umumnya Indonesia nulisnya login seperti ini. Ini remember me, bolehlah ditulis, ingat. Oke. Nah, cuma fasilitas ini belakangan kita akan berikan. Passwordnya jangan lupa berikan nama NIM. Begitu juga untuk email. Saya lebih cenderung tidak menggunakan email. Jadi saya tidak menggunakan email, tapi menggunakannya username. Ini berikan NIM dahulu saja. NIM. Kita beri untuk NIM-nya adalah sesuai dengan tujuannya. Password. Oke. Untuk email saya ganti jadi username. Username. Walaupun nanti misalnya kalau isinya email bisa, tapi saya cenderung menggunakan tidak menggunakan email tapi username. Oke, nanti dia akan lari kemana? Nah, ini dia file apa yang akan kita panggil, kira-kira begitu. Rencananya saya adalah file cek login, karena ada file login berarti saya lebih cenderung loginnya disamakan, tapi di belakangnya yang dibuat beda. Login check.php nama file ini. Username, password dua ini saja. Ini sign in to start your session. Silahkan login. Nanti kalau ada yang error segala macam saya ambilnya di sini ya, login box. Tapi kalau tidak ada yang error, saya pesannya silahkan login saja. Ini aplikasi kita kan bernama Pilkasis, berarti kita sesuaikan nih Pilkasis. Pilkasis, oke. By Webpro, tahu saya. Pilkasis, oke. Pemilihan ketua OSIS ini juga sama. Saya cenderung tidak menggunakan link. Kita cek terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Silakan login. Tapi saya cenderung ini pakai logo ya, pakai logo sama ada tulisan di bawahnya pemilihan ketua OSIS. Apa yang saya kerjakan? Saya masukkan pertama gambarnya dahulu di bagian login. Oke, ada di Add Header Text Center ini ya, di login boxnya tulisannya ini, tulisan Pilkasis di bagian div Cut Header Text Center. Oke, saya coba saja dahulu ya. Oke, apakah diperlukan? Logo, oh logonya nggak ada ya. IMG logo saya letakkan di dalam aset ya. Oke, saya letakkan di dalam aset, berarti harus ada kata-kata aset IMG logo. Masih salah, kita cek reload image dulu, tidak ada. Kita cek inspect element, open image in new tab. Oke,
dia langsung kebukanya Filcasis 2 aset IMG logo. Mestinya Filcasis 2 aset IMG logo, benar. Filcasis 2 aset kurang S. Ternyata tipu. Oke, kita refresh. Ini dia. Mestinya kalau kita masukin aset sudah masuk, betul di sininya. Oke, di sini juga sudah masuk. Oke, logo tersendiri Filcasis, tapi saya cenderung ada tulisan pemilihan ketua OSIS di bawahnya ya. Oke, IMG tipe ini. Oke, saya coba buat ya. Oke, saya pakai tempat saja. Nama aplikasinya pemilihan ketua OSIS. Aplikasi pemilihan ketua OSIS. Oke, sudah ya. Paling kalau saya nggak mau ini, jangan terlalu jauh jaraknya, tergantung maunya saja. Ini saya pakai color blue, font size 70. Paling jarak font ya, jarak font yang kita mau sesuaikan. Kalau mau disesuaikan, saya cenderung pakai W310 saja. Untuk jarak fontnya tampilan baru W310. Line height, kita butuh bagian ini, bagian line height. Ini yang perlu kita sesuaikan. Line height, oke, kita lihat. Kita bisa menggunakan satuan persen seperti ini, line height. Ini ya maksudnya line height. Misalnya saya ganti jadi, tambahkan saja line height-nya. Kita coba dahulu. Ini kita berikan line height-nya dia 80%. Oh, berarti kalau kita masukin sini kan kita di dalam style. Line height, oke. Sudah ya, tidak terlalu tinggi. Sudah, tidak terlalu jauh bedanya. Kalau ini memang butuh, nanti isinya bisa jadi beda-beda. Oke, sudah berhasil bagian sini. Kita tinggal logikanya saja. Harus ada isinya tapi ya di sini. Kita untuk isiannya sementara kita isi satu saja. Tapi kita isi manual. Artinya passwordnya kita buat kelihatan dulu, belum kita buat. Passwordnya itu enkripsi password. Hashing password belum kita gunakan. Nanti rencananya kita gunakan hashing password dengan menggunakan bcrypt. Oke, pada bagian itu kita akan kerjakan. Kita lihat pada tabel user, kita isi insert minimal 1 ya yang kita isi untuk ngetes username password saja.
Misalnya username-nya Muhyiddin dengan password yang sama, nama lengkap, gender, pilihannya hanya M atau L saja, char 1 soalnya di sini. Position misalnya administrator, email muhyiddin@gmail.com, phone 0812 sekian misalnya. Levelnya nanti rencananya dibuat 2 pilihan, admin sama magang. Admin buat yang hak penuh, magang nanti hak terbatas. Aktifnya yes no saja, berarti saya pilihnya Y. Foto misalnya saya isi manual muhyiddin.jpg, nanti harus saya masukkan. Oke, sementara seperti itu langsung go. Oke, selesai. Harapannya nanti ketika user ini login dengan username dan password yang sesuai di bagian sini misalnya, oh ya, kita selesaikan juga nih ya judulnya, titelnya. Kemudian di sini ketika diisi Muhyiddin misalnya gini. Gambarnya juga sama, saya cenderung ganti nih gambarnya. Oke, kita sesuaikan. Yang pertama kita betulkan dari judulnya dulu, titelnya. Ini kita mengacu karena memang sedikit beda ya di bagian sininya, kita biarkan saja, kita ambil langsung saja. Khusus login memang beda. Oke, nah, itu berarti ini login basis by web programming misalnya seperti ini. Username kita ganti kan kelasnya, gambarnya ya, jangan FA envelope, tapi saya pilih app user, FA user, FA log, oke lah, nggak apa-apa. Remember, biarkan, cek ulang saja. Oke, ini sudah sesuai, sudah. Ini masih terlalu besar ya filenya, jadi lama bukanya. Ini saya cenderung nanti diganti. Ini juga sama, ini belum ada. Saya ganti minimal ukurannya kecil, tidak terlalu besar. Ini ukurannya berapa sih? Kalau kita lihat dimensinya di sini, tingginya 117, lebarnya 104. Anggap saja 117 semua. Kita kecilin sekalian ya. Kita pakai Jim misalnya. Nanti kita ganti, ini yang aslinya kita kasih aja yang misalkan namanya logo asli, nanti yang ininya baru kita ganti jadi logo.png. Contoh di sini saya edit menggunakan Jim, Image Manipulation Program. Nanti bisa menggunakan Photoshop atau yang lain, tidak ada masalah. Di Jim berarti tinggal saya ganti, saya kecilkan saja layernya. Oh maaf, image-nya, scale image, pertama resolusinya, aturannya 11, ya aturannya saya ganti pixel, kalau 72 itu pixel per inch ya. Oke, ini dia default untuk 299 atau 300 itu untuk cetak. Kalau untuk web itu cukup 72 dengan hitungan pixel per inch. Kalau pixel per milimeter saya nggak hafal. Widthnya, lebarnya tadi saya pikir cukup dengan 117 kali 104 kan. Oke, coba saya ulangi ya, cek ulang takutnya salah maksud. Tingginya oke, berarti yang tadi yang saya bilang 104 itu adalah tingginya, lebarnya yang 117. Oke, berarti lebarnya 118 ya, lebarnya yang 118. Oke, tingginya 104, 101, jadi saya ganti 104. Oke, 122 ya, cukup lah gitu. Sip. Yang ini saya rename logo asli besar ya, logo big.
Oke, yang ini baru saya export atau export to logo. Export. Oke, selesai. Kita refresh, mestinya sudah tidak perlu terlalu lama. Oke, masih. Karena memang lama di ini ya. Sistem monitor menunjukkan terlalu tinggi. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, ini juga saya mau masukkan web iconnya. Saya tambahkan saja web icon di atasnya, di antara head, misalnya setelah title, link, titik 2, web icon. Dari keluar aset img logo .png. Selesai. Refresh di atas ini. Oke, sudah. Oke, ini masukkan username Muhyiddin, password Muhyiddin. Ketika klik login, mestinya dia langsung masuk ke file login check. Filenya nggak ada, makanya nggak jalan. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama logincheck.php. Oke, di sini kita buat file baru dengan nama logincheck.php. PHP buka. Include once. File koneksinya sudah buatkah? File koneksi kita belum buat ya. Oke, karena kita sepakati kita menggunakan bahasa Indonesia semua, bahasa Inggris semua, kita akan buat file connection di luar dari admin web atau di folder aplikasies ya. Kita buat di folder aplikasies. Misalnya kita buat, jangan di modul ya, bukan di admin web juga, jadi dalam aplikasi semuanya. Oke, kita buatnya di dalam aplikasi, berarti di sini. Nah, di sini. Oke, kita buat connection ke PHP. Cek dia masih ada di dalam folder admin, berarti salah kamar. Kita cut saja, pindahkan ke dalam folder aplikasi, klik kanan, kita tutup aja dulu semua ya. Oke, ini dia, kita ada dalam sini, paste. Oke, sini di dalam aplikasi. Apa isinya? Ya biasa, saya buat variabel, misalnya nama variabelnya host. Nah, variabel host sama dengan, kita isi langsung saja ya, localhost, kemudian user db atau gitu ya, user db database. Oke, urusan database satu. Oke, kemudian password db, dan terakhir nama database dbnim, samakan saja dbnim. Ini urusannya database semua ya, db user, db pass, dbnim.
Oke. Oke. Ganti DB user, kita pakai root. Kalau pakai sum, passwordnya kosong ya. Kalau ada passwordnya masukkan saja, sesuaikan. Untuk DB name di saya, yang ini saya pakai namanya YouTube garis miring Pilkasis 2. Cek ulang saja. YouTube underscore Pilkasis 2. Oke. Sesuaikan ya. Nah, ini dia. Baru kita koneksi, perintahnya kita koneksikan di sini. Buat variabel baru, misalnya connection, saya singkat saja connect. New MySQLi. Variabel yang diberikan host db user db pass, sesuaikan saja dengan yang kita buat, dan terakhir baru nama db, nama database db name. Oke. Begini sudah cukup, cuma biar ketahuan kalau error apa yang terjadi. Boleh kita tambahkan dengan tanda kalau error dia ngapain. Nggak wajib kalau yang bawah ini. If connection connect error number nah ini yang kita tampilkan, tidak dapat terhubung ke MySQL, tidak dapat terhubung ke MySQL dengan pesan kesalahan. Nah, ini baru kita isi. Connect error. Kalau itu terjadi, kita exit keluar. Oke, selesai. Boleh kita tutup. Oke. Connectionnya selesai. Dia bilang ada 3 kesalahan ya. Apa yang dianggap salah? Saya cek ya. DB user nggak ada. Oh iya. DB user. Ini kan. Oh, harusnya pakai dolar semua. Ya, kesalahannya lupa pakai dolar. Variabelnya tidak dibuatkan. Dianggap bukan sebuah variabel. Oke, sudah. Problemnya. Enaknya gitu ya. Ketika error, tinggal cek saja problemnya apa. Aman, sudah tidak ada yang merah semua. Berhasil. Berarti kita cek pada bagian login checknya. Ini sudah benar. Kita panggil nama filenya adalah connection. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Connection.php. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya kita simpan username dan password yang diinputkan. Nanti untuk username dan password yang diinputkan itu kita amankan, jangan sampai dia menggunakan tanda yang tidak diizinkan. Misalnya ketika dia mau login, dia pakai tanda gini. Nah, biar kebuka dia. Nah, misalnya kayak gini. Itu nanti kita biarkan saja dahulu, nanti saya kasih cek untuk mengamankannya bagaimana gitu ya. Nanti karena kalau biar kejebol, cara jebolnya bagaimana biar nanti sekalian saya bahas. Oke, kalau gitu kita buat biasa dahulu saja. Post. Oke, username. Ini tergantung, yang tulisan ini tergantung dengan nama yang kita buat di bagian login ya. Name yang kita buat. Saya buatnya username sama password. Maka di sini pun harus saya sesuaikan dengan itu. Username. Yang kedua adalah password. Oke, seperti ini. Kemudian baru saya panggil, misalnya saya beri nama SQL dengan perintah select bintang from user where username sama dengan
Oke, belum saya bersihkan ya, biarkan saja dahulu. Dollar username and select bintang from user where username sama dengan username and password sama dengan dollar password. Satu lagi ya, and active sama dengan berarti harusnya ada satu lagi. Kalau dia masuk login sebagai admin, nanti dia yang dibuka file apa. Kalau dia masuk sebagai saya biarkan saja dahulu bagian itunya. Berarti nanti saya harus buat navigation, nav adminnya harus saya buat, saya sesuaikan. Ada nav admin, ada nav magang misalnya gitu. Nah, di situ baru saya sesuaikan. Ini berhasil login semua, aktif sama dengan Y. Jangan lupa kasih titik koma. Lanjutkan dengan variabel selanjutnya, misalnya saya beri nama variabel login biar enak lihatnya, boleh saya ratakan, gak wajib. MySQL query dengan variabel yang sudah saya siapkan, connection dengan SQL. Variabel connection itu ngambil dari mana? Variabel ini ngambil dari file yang dipanggil ini. Kalau di sini namanya koneksi, ya berarti di dalam sini namanya koneksi. Sesuaikan saja. SQL ngambil dari variabel ini. Oke. Kalau dia ketemu, misalnya dibuat ke founded SQLi numrow ambil dari variabel yang terakhir kita buat, yaitu login. Terus kita ambil juga satu persatu array-nya, kita masukkan array-nya. Misalnya kita ambil dengan nama row. Kalau mau dibuat sama boleh ya. Nah, gitu aja. Sekalian. MySQLi fetch array sama variabelnya $login. Oke, number fetch array kita buat tentuannya if $founded, kalau ketemu gitu ya artinya. If founded lebih dari 0 artinya kalau ketemu gitu ya. Karena dia bisa, kalau cuma ketemu username passwordnya sama, nanti kan dipastikan sebenarnya satu isinya, pokoknya lebih dari 0 ya. Kalau ketemu aja baru deh kita simpan session dengan perintah session start. Lalu kita buatkan session yang kita butuhkan. Misalnya dia udah login apa belum? Nah, kita cek di situ tuh. Kita beri nama session. Nah, tergantung kita mau kasih nama apa aja. Sama loginnya. Login kasih. Kayaknya cukup deh, panjang banget. Terus nanti saya sesuaikan saja. Kemudian yang kedua misalnya ID, jadi itu yang cek ID-nya, ID kasih. ID-nya itu dapat dari mana? Tentu dari row-nya kan.
dollar row ID, kemudian user berbasis, saya pakai user ya karena pernah saya buat di session itu memang user, sama kan, user berbasis. Ini saya sesuaikan namanya username, lanjut dengan nama lengkapnya ya, name berbasis. Saya buat sananya apa, name. Saya butuh save juga position. Sudah, biarkan saja. Oke, kemudian saya butuh juga misalnya gender, tergantung ya kita butuh save apa aja. Password jangan coba-coba letakkan di sini karena nggak aman. Saya butuh foto, cuma foto saya maunya otomatis. Kalau dia laki-laki, foto laki-laki yang ada. Kalau perempuan ya perempuan. Nanti berarti saya harus siapkan juga 2 gambar otomatis yang muncul. Kalau ini saya buat if dulu khusus untuk foto. Jika $row foto kosong dan $row gender itu kan gender, oke, sama dengan laki-laki. Nanti saya wajibkan isinya male sama female ya. Tadi saya pilih M, maka simpan, jadikan, ambil dari gambar yang laki-laki. Gambarnya kan belum ada, nanti kita siapkan. Biar saya lanjut codingnya dulu aja, dan beri nama dengan nama session foto berbasis. Untuk nama filenya nanti yang laki-laki diberi namanya rencananya adalah 0m.jpg, dan yang sebaliknya diberi nama sebaliknya 0f female. Kalau nggak ada baru kasih nama, ambil dari foto. Kalau dia ada isinya gitu, sudah kita ambil dari foto. Oke, ini sudah if row. Oke, ini kita pakai else if. Oke, ini ke sana ya, copy paste saja. Ketentuannya kalau dia female. Ini baru yang ini kita pakai else. Oke, selesai. Kalau ini berhasil, if yang ini berhasil, if yang ini ya berhasil ya. Kalau if yang ini selesai, kita arahkan ke header, location, index.php, m sama dengan awal kita ganti tadi dengan dashboard, m sama dengan dashboard. Kalau yang ininya yang else nya yang kedua. Oke. Kita mau muncul logic, maka kita tulis di sini include login.php
kita gunakan JavaScript. Dengan isian alert atau peringatan saja. Apa isi alertnya? Tergantung maunya aja. Misalnya saya cukup kasih peringatan ada yang salah. Ada yang salah. Baru kita tutup scriptnya. Selesai. Untuk file connection katanya masih ada problem satu, kita cek MySQL 6 row. Oh, ini kurang huruf I ya. Klik oke, ini dia MySQL I. Oke, sudah ya. Selesai untuk connectionnya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, username-nya Muhyiddin. Ya, salahin dulu aja ya, Muhyiddin. Oke. Dia bilang nih service not found, connection baris 7. Oh iya, file connection saya harus pakai password, maka error menjadinya muncul ini. Sudah saya betulkan, sudah saya isi passwordnya, saya refresh, maka MySQL cases connection baris 7 get address info. Oke, saya back dahulu. Oke, saya refresh. Oke, saya ulangi ya. Saya buat salah dahulu. Kalau saya di save. Oke, sama. Kalau gitu saya buat betul dahulu. Name or service not found. Dia bilang tidak bisa nyambung ya. Oke, misalnya dengan. Oke, ternyata masih ada yang salah. Kita sesuaikan dahulu. Oh, ternyata hanya typo saja. Mestinya localhost, saya tulisnya localhost. Makanya get address info failed, tak dapat alamatnya. Refresh saja. Sudah ya. Ini dia, ada yang salah. Login method tadi belum benar. Kita betulkan sekarang. Oh, ini wajib isi juga ya mestinya. Walaupun nanti bisa diubah, tapi minimal wajib isinya kita buat dahulu di sini. Required sekalian autofocus khusus untuk awal autofocus. Oke, begitu juga untuk password tidak diizinkan. Jadi kita bisa buatkan lagi versi servernya, versi PHP nya. Ini versi HTML wajib di sini. Jadi kalau ada kejadian dia nggak ngisi dari awal, dia akan salah di awal. Mestinya sih nggak perlu nggak diproses karena salah di awal, belum diisi seperti ini. Oke, kita isi yang kedua, CNN Muhyiddin, klik login. Oke, berhasil, dia langsung masuk ke sini. Anda sudah login, ini dia. Sementara memang kita kosongkan bagian kalau dia sudah login atau belum. Bagian session Anda sudah login, ini kita kosongkan. Jadi di bagian modul dashboard, Anda ngecek dulu tuh sudah login atau belum. Nah, di sini header, file headernya. Oke, saya kira cukup ya untuk login kali ini. Nanti kita sesuaikan lagi. Ini masih ada beberapa yang kurang tepat. Kita biarkan sengaja dahulu. Contoh di bagian sini ini belum diamankan, masih terbuka untuk di DDoS. Jadi kita contohkan bagaimana cara DDoS-nya dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi sementara artinya kita sudah berhasil login. Dan kalau gagal login pun akan muncul. Sebaiknya sebelum ditutup kita buat juga logout-nya, biar nanti kalau
dia mau keluar langsung. Kayaknya rada panjang ya sekaligus navigation menu-menunya. Jadi saya kira cukup saja terlebih dahulu di materi ini. Untuk materi lanjutannya nanti kita buat menunya termasuk logoutnya, baru kita buat di situ. Dan filenya pun harus kita pisah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.